Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, kajian fikih kita sekarang halaman 315 masih melanjutkan mengenai syurutul qasri, syarat-syarat sah untuk mengqashar sholat. Semuanya ada asyar, ada 11, namun yang 3 sudah kita bahas. Jadi sekarang urutan yang nomor keempat. Urutan nomor keempat dari syarat-syarat sah untuk mengqashar sholat adalah qaunus safari li gharadin shahihin. Adanya bepergiannya itu untuk tujuan yang benar. Misalnya apa tujuan yang benar? Contohnya di sini katijaroti, seperti untuk bisnis. Ini masih ditolerir untuk bisa kita sholat dengan qasr. Kharaja bihi, telah keluar bihi dengannya. Maksud telah keluar itu maksudnya ya dikecualikan, sudah tidak ditolerir lagi untuk menjadi atau yang untuk bisa qashar. Idza kana li ghairi gharadin sahihin, jika ada bepergiannya itu bukan ada atau tidak ada tujuan yang benar. Di sini diberikan contoh kasiyahah. Kasiyahati li ru'yati biladin, seperti bepergian melancong untuk hanya sekadar lihat-lihat negeri. Mau kemana? Mau ke Singapura. Untuk apa? Ya lihat-lihat aja, tanpa ada tujuan yang jelas. Ya, ini tidak dibenarkan untuk diqashar sholatnya, karena harus ada gharadin sahih. Wa tanazzuhi, dan hanya sekedar piknik pelasir biduni niyatin sholihatin, tanpa adanya niat yang baik. Kecuali kalau misalnya mau kemana Bapak, saya mau ke ya Batam atau ke Surabaya, ke tempat lain lah misalnya. Untuk apa? Ya untuk silaturahim, ya untuk ada bisnis, atau misalnya untuk studi banding, atau katakanlah lihat pesantren yang ada di sana, tempat pendidikan di sana. Ada tujuan yang baik, ya, tidak kosong daripada tujuan yang baik. Ini persyaratan yang keempat. Persyaratan yang kelima yang harus dipenuhi oleh orang yang mengqashar sholat adalah qaunu safarihi marhalataini, keadaan bepergiannya, perjalanan yang ditempuhnya sejauh 2 marhalah. Tawilan artinya perjalanan yang panjang atau jauh. Wahwa, dan dia itu maksudnya yang dikatakan tawil atau istilah bahasa Inggrisnya yang long, ya, long street. Jadi perjalanan yang cukup jauh itu adalah mayusawi sitata asyar farsahwan, jarak yang menyamai 16 parsah. Wal parsahu salah satu amyalin, sementara pengertian satu parsah adalah 3 mil. Wal milu, dan adapun ukuran 1 mil ini di sini arba'alat khatwatin, sebanyak 4.000 langkah. Jadi 4.000 langkah itu 1 mil. 1 parsah 3 mil. Parmalhalatani, maka ukuran 2 marhalah yang boleh kita untuk mengqashar sholat adalah
isnan wa thamanun, ya, IT atau ya tania wa thamanun, yakni 82 kilometrin, ya. Kilometrin ini ya kilometer. Jadi berarti sejauh perjalanan 82 km takriban, kurang lebih. Jadi dalam bahasa Arab kalau pasti itu tahdidan, tapi kalau takriban dari qarraba yuqarribu takriban, artinya ya kurang lebih sebanyak atau sepanjang sejauh 82 km. Wa takdiruhu, dan kaitan dengan takdir atau ukurannya adalah bisairil asqalil muhammalah bil badai, dengan perjalanan dengan membawa muatan yang berat, bil badai, dengan barang-barang, muddata yaumin wa lailatin, selama 1 hari 1 malam, ma'atibaril hati wa nuzuli wa rohati, beserta memperhatikan ya naik dan turun juga waktu istirahat. Jadi maksudnya perjalanan yang 2 marhalah tadi biasanya ditempuh dengan kurang lebih, ya kalau jalan kaki sampai 1 hari 1 malam. Jadi tidak setiap kita berjalan bisa dikosar, akan tapi ada istilahnya jarak yang sudah ditentukan, yakni kurang lebih 2 marhalah atau 82 km. Kemudian yang ke-6, ya, mujawazatul balad, yakni telah melewati suatu negeri, atau balad juga bisa diartikan suatu yang kota. Ketika kita baca surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, hadal balad di sini sepakat ahli tafsir artinya kota Mekah, ya. Atau dalam surah Atin, yakni wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri di sini yang dimaksud adalah dalam bahasa Arab sebuah kota. Jadi setelah kita melewati kota, watakunu bi muzawajati sur bil baladil musawwar, dan ada dengan telah melewati benteng, ya, di kota yang berbenteng. Wa bi muzawajatil umron, dan dengan melewati bangunan-bangunan yang tinggi, fil balad ghairil musawwar, di suatu kota yang tidak ada bentengnya. Jadi artinya sudah ya melampaui batas ya kota, kita melakukan yang namanya sholat qasar. Yang ke-7, al ilmu bijawazil qasr syar'an, mengetahui dengan bolehnya mengqasar sholat secara syariat. Walau ra'an nasa, maka seandainya ada seseorang melihat orang lain, orang yang banyak, yaksuruna, mereka mengqasar sholat, baqasara ma'ahum, lalu ia mengqasar sholat ma'ahum beserta mereka, jahilan bijawazil qasri, tapi bodoh dengan bolehnya qasar, istilahnya hanya ikut-ikutan saja. Fala tasihu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Jadi maksudnya kalau ada orang dia tidak belajar, tidak ngaji, tidak tahu tentang bolehnya mengqasar sholat, kemudian hanya melihat orang lain mengqasar, dia ikut saja. Ketika orang lain zuhurnya cuma 2 rakaat, juga ikut 2 rakaat, karena yang lain juga 2 rakaat. Ketika ditanya bagaimana kaitan dengan masalah qasar, sudah diketahui, sudah belajar, nggak tahu, hanya ngikut-ngikut. Nah ini sholatnya dipandang tidak sah.
Kenapa? Karena berarti ibadahnya tanpa didasari dengan ilmu. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya itu mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-8, dawamus safar ila tamami sholah. Terus menerusnya bepergian sampai sempurnanya sholat. Ai ila nihayatiha, sampai akhirnya sholat. Walau aqama fi asnaiha, maka jika ia mukim di tengah-tengah sholat, ai au nawal iqamata, atau dia berniat untuk tinggal mukim fiha padanya, fa'alaihi itmamuha, maka wajib kepadanya untuk menyempurnakan sholatnya, yakni tidak diqashar 2 rakaat tapi 4 rakaat, karena dia niat mukim di tempat itu, bukan safar lagi. Kemudian yang ke-9, niatul qasri indal ihram. Harus niat qasar ketika takbiratul ihramnya. Jadi ketika takbiratul ihramnya sudah diniatkan, misalnya usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ilal asri, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala, kalau jadi makmum makmuman lillah. Kalau tidak imam dan makmum munfarid, ya enggak usah sebutkan menguan imaman, ya lillahi ta'ala. Yang penting niat qasar ketika takbir, ya. Kalau nasiyaha, maka seandainya dia lupa niat qasar, lazimahul itmamu, maka wajib dia harus menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Karena niatnya ketika takbir lupa, maka harus 4 rakaat sholat zuhur biasa, walaupun sedang bepergian. Kemudian yang 2 lagi, ya 11-nya, kadang ke-10-nya, at-taharruzu amma yunafi niatal qasri fi dawami sholah. At-taharruzu, harus menjaga diri, amma yunafi, dari sesuatu yang meniadakan niatal qasri, niat qasr, fi dawami sholah, dalam terus menerusnya sholat. Kan niatil itmam, seperti misalnya dia di tengah jalan, saya ingin niat menyempurnakan, ya, oh syakka fi niatil qasri, atau ragu-ragu dalam niat qasrnya. Aw nawal iqamah asna sholat, atau niat ingin mukim aja, tinggal di tengah-tengah sholat. Fa fi hadhil halati yajibu alihil itmam. Maka dalam keadaan kondisi-kondisi seperti ini, wajib atasnya untuk menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Karena niat qasarnya tidak mantap, ya, ada keraguan antara qasar dengan itmam, maka harus itmam sholat. Kama qala sayyidu sholati zubat wa syartuhu niyatu fil ihrami wa tarku ma khalafa fid dawami. Jadi syaratnya harus ada niat ketika ihram dan meninggalkan apa yang menyalahi dalam terus menerusnya dalam kaitan dengan niat qasarnya. Yang terakhir, Bapak dan hadirin yang terhormat, alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat itmam pada bagian dari sholatnya. Ayat artinya Allah yusolli al-qasiru khalfal mutimi. Tidak boleh orang yang sholat qasar bermakmum di belakang orang yang menyempurnakan sholatnya. Fi juz'in min sholati, pada bagian dari sholatnya. Walau hatta fi tasyahudi, sekalipun ada imamnya sedang tasyahud, au fi salami, atau dalam salam, tetap enggak sah. Jadi maksudnya begini, jadi orang yang qasar ini, ya, artinya orang yang mau sholat qasar itu tidak dibenarkan bermakmum kepada yang itmam yang sempurna. Jadi ketika kita bermakmum dengan yang itmam, kita harus ikut itmam dengan imam. Tidak boleh misalnya imamnya 4 rakaat, kita 2 rakaat qasar, itu tidak sah.
sekalipun misalnya imamnya itu sedang tasyahud akhir, kita duduk ya ikut dengan imam. Bahkan ketika imam sedang salam, misalnya mau salam kita baru ikut, tetap aja nggak sah kalau kita niatnya qasar. Karena yang qasar ini harus makmum kepada yang qasar lagi. Ketika kita makmum kepada yang itmam, maka kita harus ikut itmam, yakni sempurna 4 rakaat dengan imam. Itu maksud yang nomor 11. Insyaallah pada Yaumul Khamis yang akan datang kita bahas masailu fil qasr, beberapa permasalahan yang berkenaan dengan masalah sholat qasar. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.